Baik, selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya, ini Christine izin mewawancarai Ibu. Nah, pertama Christine ingin bertanya, ini dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama Ibu Widianingsi SPD. Oh, Ibu Widya ya. Iya, benar. Kalau boleh tahu jabatan Ibu di SMA Negeri 5 Tapung ini apa ya, Bu? Iya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Ya. Ibu adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 5 Tapung yang kemudian diberi tanggung jawab sebagai kepala perpustakaan sebagai tugas tambahannya. Oh, berarti Ibu sekarang mencakup dua profesi sebagai guru bidang bahasa Inggris dan kepala perpustakaan. Ya, Betul, Ibu? benar begitu. Kalau Christine boleh bertanya nih, Bu, Ibu sudah berapa lama menjabat sebagai kepala perpustakaan? Sejak 2018, yakni bulan Juni, Ya. berarti sekitar 3 tahun. Sudah 3 tahun ya, Bu. Berarti udah cukup lama gitu ya, Bu. Sebelumnya nih, Christine juga lupa nanya, kenapa Ibu bisa menjabat 2 gitu, Bu? Sedangkan Ibu sudah memegang tanggungan sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Iya. Nah, jadi kita sebagai guru ya, tenaga pendidik di sekolah ini sebenarnya punya jam wajib yang harus dipenuhi ya, yakni 24 jam pelajaran. Namun karena kondisi sekolah ya, siswa rombongan belajar yang mungkin jumlahnya tidak memenuhi, maka dalam rangka pemenuhan jam tersebut, Ibu diberi tugas tambahan selaku kepala perpustakaan. Jadi alasannya karena pemenuhan jam. Iya, benar sekali. Jadi bolehlah Ibu cerita sedikit gini hal yang menarik dari perpustakaan ini gitu. Baik, secara umum sih perpustakaan memang sebenarnya seharusnya menjadi tempat yang menarik ya bagi siswa. Ya, karena sebenarnya bukan hanya tempat menyimpan buku, bukan ya, tetapi mestinya kita punya daya tarik ya untuk bisa memotivasi, memberi inspirasi kepada siswa bahwa belajar itu bukanlah proses yang sebentar ya, tetapi terus berlanjut sampai nanti. Nah, salah satu pendukung dari proses belajar yang ada di sekolah adalah tentunya bisa menyediakan ya sumber-sumber belajar ya, bagi para siswa dan sebenarnya untuk semua warga sekolah ya, bukan hanya untuk siswa saja. Betul. Nah, itu dia gambaran perpustakaan yang ada di sini. Baik, bisa Christine dapat nih hal yang menarik gitu. Terus Christine ingin tahu nih, Bu, bagaimana sikap-sikap siswa saat masuk ke perpustakaan ini? Ya, baik, kita sudah beri sosialisasi juga ya kepada. Pernah diberi sosialisasi? Ya, baik itu tertulis ya secara bentuk aturan maupun secara lisan gitu ya. Nah, jadi memang pelajar ini kan memang proses belajarnya tanpa henti ya. Jadi memang setiap hari itu harus ada yang dia dapatkan gitu ya. Ketika masuk ke dalam perpustakaan ya, kita yang pertama menjaga kebersihan, menjaga kebersihan pustaka dan juga lingkungan sekitarnya. Kemudian menjaga sopan santun ya, bagaimana berinteraksi dengan teman ya maupun dengan guru ataupun petugas perpustakaan yang ada di perpustakaan ini. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana siswa bisa meminjam buku ya, kemudian memanfaatkan buku. Tata tertib meminjam buku ada juga ya? Iya, tentu saja. Yang pertama tentu wajib membawa kartu anggota dan juga kartu peminjaman ya. Kemudian meminjam sesuai dengan harinya, berapa lama dia meminjam. Kemudian mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
Oke, kemudian menjaga buku itu selama kita meminjam buku tersebut. Nah, jadi kita beri tanggung jawab kepada siswa bahwa walaupun bentuknya kecil gitu ya, tapi kita harus Tapi itu bernilai ya, gitu. bernilai karena di dalamnya banyak pengetahuan yang bisa kita ambil. Nah, kita menanamkan nilai-nilai tanggung jawab itu kepada siswa. Dan jika mungkin ada siswa yang tidak bisa melakukan itu, ya kita beri mungkin sedikit sanksi ya. Nah, tujuannya adalah yang pertama, ternyata walaupun hal kecil tetap harus bertanggung jawab atas itu. Lebih dihargai gitu. Iya. Kalau boleh tahu sanksi dalam bentuk apa Bu biasanya Kita biasanya bagi yang menghilangkan buku misalnya atau merusak dulu ya, yang merusak buku misalnya ya wajib memperbaiki ya, menyampulnya lagi, yang mengelemnya begitu ya. Bagi yang menghilangkan mungkin bisa mengganti dengan buku serupa ya, sehingga nanti adik-adik kelasnya bisa menggunakannya lagi gitu. Terkait dengan sikap siswanya tuh yang kebanyakan gitu Bu, misalnya kayak banyakan di entah Ibu curhat nih, nah sekarang Ibu siswa ada yang kurang memperhatikan tata krama atau siswanya yang bagaimana gitu, kebanyakan siswa yang masuk ke perpustakaan ini. Baiknya, makanya kita coba buat di depan sana ada aturan bagaimana bertanya, bagaimana meminjam buku. Oh, ada ya Bu depan ya? Ya, ada. Bagaimana menjaga kenyamanan teman-teman yang ada di dalam ketika mungkin ada belajar ya, membaca, kita sudah sampaikan. Nah, bagaimana kondisi realnya pasti ada ya. Pasti ada mungkin satu atau dua yang mungkin lepas kontrol ya, tidak bisa menjaga ketertiban, kebersihan. Ya, kita yang pertama tentunya memberikan peringatan ya, peringatan lisan. Baru nanti ketika memang sudah ada perubahan, nah itu kita coba sosialisasikan kembali kepada siswa-siswa yang lain. Gitu ya Bu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Hal yang Ibu sukai gitu, yang menyenangkan sebagai pengurus perpustakaan, salah satu pengurus nih, kepala perpustakaan, hal yang Ibu sukai itu apa tuh Bu? Kalau perpustakaan ini sebenarnya bukan hanya kaitan dengan membaca ya, tetapi juga ada proses menulis juga gitu ya. Menulis karena menulis juga diawali tentunya dengan membaca ya. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya kan. Nah, jadi kalau hal yang menariknya tentu kita bisa belajar dengan banyak orang yang mungkin punya pengalaman dalam hal literasi ya. Menghasilkan buku, tulisan ya, yang itu mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu kira-kira. Gitu ya Bu. Oke. Selanjutnya nih Bu, visi misi perpustakaan ini apa sih Bu? Baik, yang pertama itu adalah tentunya menumbuhkan motivasi untuk punya minat baca. Menumbuhkan motivasi untuk memiliki minat baca, minat menulis juga tentunya ya. Iya, baca tulis ya Bu. Iya, baca tulis. Kemudian yang kedua visinya yaitu menyediakan ini ya, sumber informasi kepada warga sekolah, baik itu bentuknya cetak ya, seperti buku, majalah, koran. Ya buku tuh banyak ya, ada pelajaran, ada yang referensi, pengetahuan umum berbagai bidang ya. Ya, menyediakan itu kepada warga sekolah. Kemudian berikutnya bisa memberi layanan yang baik ya. Mungkin dengan mengaplikasikan berbagai aplikasi perpustakaan seperti Slim, mempermudah pelayanan kepada warga sekolah yang memiliki keperluan di perpustakaan. Oh, ini sudah ada aplikasinya ya Bu, perpustakaannya? Sudah memiliki aplikasi?
sudah menjalankan gitu ya Bu? Ini mungkin dalam tahun ajaran Tahun ini? baru ya. Baik Bu, baik. Sedang diusahakan untuk menggunakan itu. Berarti di kepengurusan Ibu sekarang nih pembuatannya Bu? Mudah-mudahan. Oke Bu, selanjutnya Bu, eh, ke yang terakhir nih, pesan bagi pengunjung perpustakaan. Apa sih pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka gitu? Mungkin hal yang untuk memotivasi mereka untuk membaca gitu. Pesannya saya kira tidak menjaga jarak dengan perpustakaan gitu ya. Jadikan perpustakaan tempat yang nyaman untuk duduk, membaca, belajar, menulis gitu ya, berdiskusi gitu ya. Banyak sebenarnya hal yang bisa ini ya, bahkan anak-anak mungkin menggambar dan sebagainya bisa dilakukan di perpustakaan ya. Jadi menjadikan perpustakaan sebagai alternatif di mana siswa menghabiskan waktu luangnya mungkin ketika waktu istirahat gitu ya, menjadi alternatif, bukan lagi mungkin duduk-duduk di teras atau di dalam ruangan ketika jam istirahat gitu ya, tapi menjadi alternatif, menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk belajar. Karena perpustakaan tuh dirancang senyaman mungkin ya Bu? Iya, betul. Oh baik, kalau gitu baik Bu, sekian yang bisa Tersin tanyakan gitu. Makasih banyak Bu atas informasinya. Ya, demikian yang bisa. Ada nggak pesan penutup Ibu gitu? Bagi Iya, ya mungkin pesannya kita semua mungkin ya sebagai pendidik dan juga pelajar ya, semua warga sekolah ya tetap terus tingkatkan keinginan untuk menjaga, merawat ya, kemudian menumbuhkan rasa keinginan kita untuk mampu berliterasi dimanapun ya, dimanapun bukan hanya di perpustakaan ya, dimanapun kita karena berada, kita dimanapun bisa gitu baca ya, apalagi zaman sekarang yang memang sangat mendukung sebenarnya literasi itu untuk terus dilakukan ya, di rumah, di sekolah, dimanapun bisa terus meningkatkan kemampuan literasi kita gitu, karena tanpa itu mungkin akan ada yang kurang ya dari proses belajar. Kira-kira begitu. Baik Bu, makasih ya Bu untuk apa?